الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 11 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Kahfi, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tentang apa saja yang dihisab atas seorang hamba. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Al-Kahfi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita ini tema yang penting, bahkan sangat penting. Pentingnya dari sisi mana? Pentingnya dari sisi bahwa kita ini orang beriman, dan orang beriman tidak sah keimanannya kecuali dengan beriman kepada rukun iman. Rukun iman disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku tentang keimanan. Lalu beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, para rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, dari rukun iman yang 6 ini, di manakah tema kita? Tema kita ada pada rukun yang kelima, beriman kepada hari akhir. Kalau kita berbicara tentang hari akhir, maka kita akan membicarakan beberapa poin, yaitu diantaranya kiamat sughra, kiamat kecil. Kemudian nanti membicarakan tentang kiamat kubra, kiamat besar. Lalu setelah itu kita juga akan membicarakan tentang surga dan neraka. Nah, belum ketahuan Ustaz, pentingnya tema ini dari mana belum ketahuan. Baik, saya jelaskan lagi. Kita ini orang beriman, rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, beriman kepada hari akhir. Tema kita ada pada poin yang kelima, beriman kepada hari akhir. Nah, ketika kita membicarakan tentang hari akhir, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Tema kita ada pada kiamat kubra, tentang hisab. Disitulah letak pentingnya. Ada lagi yang mengatakan cuma rukun iman penting. Maka kita katakan kalau begitu orang belum mengetahui tentang pentingnya kata rukun. Seperti ada rukun Islam, ada rukun iman. Apa makna dari rukun? Rukun, kalau kita lihat masjid ini, tiang-tiang ini adalah rukunnya. Rukun adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun adalah al-janibul aqwa minasy syai', sesuatu yang paling kuat dari sesuatu tersebut. Masjid ini yang paling kuat pondasinya, tiang-tiangnya. Kalau seandainya dinding-dindingnya dihancurkan tetapi masih ada pondasi dan tiangnya, maka dia akan tetap tegak. Nah, disitulah pentingnya tema yang kita bicarakan pada kesempatan ba'da subuh kali ini, bahwa tema hisab, apa saja yang akan dihisab atas seorang hamba, maka ini berkaitan dengan rukun iman, yaitu rukun yang kelima, yang tidak sah keimanan seseorang kecuali dengannya. Sama kayak sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun. Maka kalau ada orang sholat Al-Fatihahnya keliru, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau ada orang sholat, bacaan sholat selain Al-Fatihahnya keliru, maka tidak mengapa. Paham ini para ikhwan? Itulah rukun. Contoh misalkan lagi, rukun sholat adalah tuma'ninah menurut jumhur ulama. Tuma'ninah artinya bergerak, gerakan sholat seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tidak bergerak kepada gerakan lain kecuali gerakan tersebut sudah sempurna. Itu namanya tuma'ninah. Makanya sholat yang 23 rakaat tarawih dengan 7 menit
itu tidak sah. Tidak perlu kita untuk belok kanan belok kiri jawabannya, tidak sah. Karena kekurangan rukun. Rukunnya apa? Tuma'nina. Rukunnya adalah tuma'nina. Nah, sama tema kita ini. Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan 6 rukun ini. Rukun beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hisab termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwa nanti di hari kiamat itu ada 4 poin. Kiamat sughra, kiamat kubra, kemudian setelah itu surga dan neraka. 3 minimal. Kiamat kubra masuk di dalamnya hisab tadi. Kiamat kubra apa saja yang akan terjadi? Yang pertama, dibangkitkannya manusia dari kubur. Kemudian ditiupkan sangkakala. Kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar, digiring oleh api. Pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian setelah itu keadaan-keadaan yang berat nanti pada hari kiamat. Lalu setelah itu syafaat. Lalu setelah itu datang Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat berbaris-baris. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan amal kepada kita semua atas amal perbuatan yang kita lakukan. Baru setelah itu hisab. Baru setelah hisab ada mizan, timbangan. Baru setelah timbangan ada berjalan di atas sirat. Baru setelah itu ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu ada surga dan neraka. Begitulah fase-fase kehidupan setelah kita mati. Berarti kita hidup ini antara 60-70 tahun saja. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Saya sekarang udah 44. Seperempatnya lagi selesai. Ada orang bertemu dengan Al-Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad ini seorang tabi'i. Ini mungkin bapak-bapak, mbah-mbah saya yang hadir di sini yang umurnya lebih dari 40-an bisa dijadikan amal. Cerita ini. Ada orang bertemu dengan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Kemudian Fudail ibn Iyad bertanya kepada orang tersebut, "Kam anta?" Berapa umurmu? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Sittuna sana." 60 tahun. Idzan mundu sittina sana tasiru ila Allah. Kalau begitu, dari mulai 60 tahun engkau sudah berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita ini milik Allah dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Fudail ibn Iyad bertanya, "Tahukah engkau tafsiran dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Abu Ali, fassir lana." Wahai Abu Ali, wahai Al-Fudail, wahai Syekh, tafsirkan ayat ini untuk kami. Inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Sesungguhnya kita ini hamba Allah
Dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Untuk dihisab. Kemudian orang tersebut berkata, la haula wala quwwata illa billah. Kata orang tersebut, la haula wala quwwata illa billah. Famal hila? Umurku sudah panjang, sudah banyak macam-macam kehidupan yang aku rasakan. Sudah sulit untuk menghitung mana yang halal, mana yang haram. Sulit untuk menghitungnya. Karena sudah kebanyakan yang masuk, yang diambil, nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram. Sudah kebanyakan. Bagaimana caranya? Bingung kalau seandainya umur kayak adik-adik umur belasan tahun atau umur baru ya belasan tahun masih bisa menghitung. Oh, saya umur 17 tahun, baliknya berarti baru 2 tahun. Masih bisa menghitung. Ini umurnya sudah 60. Apa yang harus saya kerjakan? Umur sudah 40, 50. Apa yang harus saya kerjakan? Sudah nyampur macam-macam. Dari mulai lisan yang baik dengan lisan yang buruk. Dari mulai tangan yang baik, tangan yang buruk. Pandangan yang baik, pandangan yang buruk. Pendengaran yang baik, pendengaran yang buruk. Kemaluan yang diletakkan pada yang baik, kemaluan diletakkan pada yang buruk. Sudah bercampur macam-macam. Apa yang harus saya kerjakan? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan sebuah amalan. Amalan bagi orang-orang yang sudah dipanjangkan umurnya setelah 40 tahun. Kata beliau, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Artinya, sisa hidupmu berbuat baiklah. Itu konsep hidup bagi orang yang berumur 40-an ke atas. Terutama orang-orang yang sudah banyak sekali makan asam garam kehidupan. Ahsin fima baqi. Perbaiki sisa hidupmu. Apa pahalanya? Yughfar laka ma qad salaf. Akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan pahala. Maka niscaya perbuatan amal saleh ini akan menghapuskan dosa. Jadi konsepnya hidup setelah umur 40-an ke atas, ahsin fima baqi. Perbaiki sisa hidup. Benar-benar perbaiki. Perbaiki sisa hidup. Ini rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat ketika umur 60-an tahun beliau mendapatkan surat An-Nasr. Mendapatkan surat An-Nasr. Surah An-Nasr beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijriah. 8, 9, 10, 11. 3 tahun, berarti 60 tahun. Apa di dalam surah An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makanya setelah beliau turun surah An-Nasr ini, setiap kali ruku, setiap kali sujud, bacaan beliau apa? Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana walakal hamd. Allahumma ighfirli. Rabbana Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana Allahumma ighfirli. Kenapa? Karena di dalamnya ada beristighfar. Ini amalan kedua. Bagi orang yang 40-an ke atas, sudah macam-macam umur, sudah macam-macam kehidupan yang dia lakukan, maka amalan kedua perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita sangat penting.
Taib. Saya tidak akan membahas tentang hisab seluruhnya karena terlalu panjang. Saya akan bahas beberapa poin saja. Yang pertama, pengertian hisab. Yang kedua, prinsip-prinsip yang akan dilakukan oleh Allah saat hisab. Yang ketiga, apa saja yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hisab? Saya akan bacakan dari perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Hisab di antaranya dikatakan oleh Imam As-Safarini di dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar. Al-hisabu ta'rifullahi azza wa jalla al-khalaiqa maqadira al-jazai ala a'malihim wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasuhu min dhalik. Hisab adalah Allah memperlihatkan kepada makhluk-makhluknya pahala-pahala atas amalan-amalan mereka dan mengingatkan amalan-amalan mereka. Jadi hisab itu fungsinya adalah mengingatkan. Ini loh amalmu. Makanya nanti kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ayat Al-Quran dulu, surah Al-Mujadilah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh." Yang artinya, pada hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia seluruhnya, maka Allah memberitahukan. Jadi hisab itu adalah proses pemberitahuan Allah atas amalan kita. Nanti akan ada diperlihatkan oleh Allah kepada seorang hamba amalan. Nih, hari sekian, jam sekian, waktu sekian kamu pernah mengamalkan ini. Benar enggak? Apa alasanmu? Itu namanya hisab. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil 'abda yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma yadh'u kanafahu 'alaihi wa yastur rabbuh." Lalu Allah menutupi, kemudian tidak ada pada saat itu kecuali hanya antara Allah dengan hamba tersebut. Lalu Allah berfirman kepada hamba tersebut, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Lihat, ini dosamu. Itu hisab namanya. "Ata'rifu dzamba kadza?" Ya fulan, ini dosamu. Kemudian si fulan ini, si hamba ini mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya, itu dosaku ya Allah. Itu mataku yang tidak terjaga ya Allah. Itu telingaku yang tidak terjaga ya Allah. Itu kemaluanku yang tidak terjaga ya Allah. Itu lisanku, iya. Terus seperti itu. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai jika ia menetapkan seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira seluruh dosanya ketahuan dan pasti saya akan masuk neraka. Inilah hisab. Itu pengertian dari hisab. Allah memperlihatkan amalan seorang hamba, kemudian menanyakan kepadanya, kemudian setelah itu hamba tersebut mengakuinya. Itulah proses hisab. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seluruh kitab-kitab, buku catatan amal dari seorang hamba. Dan saat itulah semua manusia akan takut melihat buku catatannya. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini buku kenapa ada? Kenapa tertulis? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali ada di situ. Itulah hisab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab ada yang sulit
dan ada yang mudah. Mudahnya saja sulit, apalagi yang sulit. Mudahnya saja sulit, apalagi yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hisab yang sulit dalam surah Al-Furqan ayat 26. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan pada hari kiamat hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Dan pada hari itu adalah hari yang penuh kesulitan bagi orang-orang yang kafir. Bagaimana hisab yang sulit? Hisab yang sulit adalah Allah akan teliti hisab tersebut. Pada hari ini jam sekian kamu di mana? Kamu mengerjakan apa? Kemudian kenapa kamu kerjakan ini? Bukankah ini? Ketika hisab itu diteliti oleh Allah, maka itu adalah hisab yang sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad halak." Dan siapa yang diteliti saat dihisab, maka pasti dia binasa. Siapa yang diteliti saat dihisab, pasti dia binasa. Ini uang kamu dapatkan dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Sepeser ini dari mana kamu dapatnya? Kemudian kamu gunakan untuk apa? Ketika hisab itu sulit, maka pasti binasa seseorang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah nanti hisab itu modelnya Allah akan memperlihatkan amalan?" Maka kata Rasulullah SAW, "Dzakal 'ardh." Itu adalah hanya memperlihatkan, dan itulah yang disebut dengan hisab yang mudah. Jadi hisab yang mudah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal saja. Setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Maka Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah? Seperti yang saya jelaskan tadi. Allah datang kepada seorang hamba, kemudian Allah menutup. Tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan, hal ta'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu? Si fulan mengatakan, "Na'am, bala ya Rabb." Iya wahai Rabb, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira, wah sudah nih, binasa saya. Hancurku. Karena seluruh dosa sudah ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah mengatakan apa? Lihat. Yang sudah berbuat dosa lalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bongkar dosa tersebut. Jangan pernah ceritakan kepada manusia siapapun, karena Allah telah menutupinya. Makanya yang bangga dengan dosa dan bercerita-cerita kepada orang, itu dosa besar. Karena di hari kiamat Allah akan mengatakan, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Saat engkau di dunia, dosa-dosamu kututupi, tidak ada yang tahu. Dan hari ini, di hari hisab, di hari kiamat, aku ampuni dosa-dosamu. Inilah yang disebut dengan hisaban yasira. Hisab yang mudah. Makanya saya katakan tadi, hisab yang mudah saja sulit, apalagi yang sulit. Nah, ini pengertian hisab. Siapkan diri masing-masing untuk diperlihatkan amal masing-masing. Makanya tadi poin ada yang tertinggal saya sampaikan. Urgensinya tema ini adalah membuat seseorang semangat beribadah dan khawatir bermaksiat. Ketika dia ingat hisab, nanti akan dihadapkan dengan Allah,
Maka kalau seandainya ada ibadah, dia segera untuk mengerjakannya, tidak melalaikannya. Kalau ada larangan, dia jauh dari larangan tersebut, tidak mengerjakannya. Kenapa? Akan ada hisab. Ini makna perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal ardil akbar. Hisab, hitung-hitung dosamu selama engkau hidup di dunia, sebelum nanti akan ada hisab yang besar di hari kiamat. Fa innahu ahwanu alaikum. Kalau orang suka menghisab-hisab dirinya selama hidup di dunia, maka akan ringan hisabnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena ketika dia menghisab, maka dia akan tahu bahwasanya nanti dihisab kelak, saya akan diperlihatkan seluruh amal. Perintah yang saya lalaikan, larangan yang saya langgar akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berpikir seperti itu, akhirnya dia semangat mengerjakan perintah, semangat menjauhi larangan. Ini urgensinya hisab. Dan sedikit menyimpang, Pak. Sebenarnya tema ini tidak lebih menarik dibandingkan tema muhasabah. Jadi ada dua kata. Ada hisab, itu di hari kiamat. Ada muhasabah di dunia. Apa arti muhasabah, Pak? Menghitung-hitung dosa. Sering-sering menghitung dosa. Dan ada sesuatu yang unik dari para salafus saleh saat menghitung-hitung dosa. Saya beri contoh ya Pak, ini menarik. Ini sedikit menyimpang dari tema kita ya. Tema kita apa? Hisab. Saya akan berbicara tentang apa? Muhasabah, menghitung-hitung dosa. Para salafus saleh metodenya menghitung dosa, perhatikan. Pernah ada Ibnu Aun rahimahullah. Ibnu Aun seorang ulama salaf, wafat sekitar 150-an Hijriah. Kemudian beliau dipanggil oleh ibunya. Ibnu Aun, ta'al. Wahai Ibnu Aun, ayo ke sini. Kemudian Ibnu Aun menjawab, "Ya, Bu." Kemudian beliau merasa suara beliau lebih keras dibandingkan panggilan ibunya. Dan beliau merasa itu sebuah kedurhakaan. Oleh karenanya, karena beliau sudah muhasabah, ini kedurhakaan, tidak benar. Suara saya lebih tinggi daripada panggilan ibu saya. Padahal beliau pada waktu itu sedang ingin memenuhi panggilan ibunya. Tapi karena beliau muhasabah, suara saya lebih tinggi daripada panggilan ibu dan ini adalah sebuah kedurhakaan, maka akhirnya beliau memerdekakan 2 budak. Gara-gara baru merasa, bukan beneran, merasa suaranya lebih tinggi daripada ibu. Ini canggihnya muhasabah para salafus saleh. Pantas mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Belum lagi tadi malam saya sebutkan di Madinah Islamic Center Sukoharjo, Umar bin Khattab ketika ketinggalan jamaah sholat asar, apa yang beliau lakukan? Muhasabah. Oh, saya ketinggalan jamaah sholat asar nih. Muhasabah. Akhirnya karena muhasabah, beliau bayar ketinggalan sholat berjamaah tersebut. Dengan apa? Dengan bersedekah 1 kebun kurma beliau. Subhanallah. Begitu muhasabah. Ketika ada amalan, bukan hanya sekedar muhasabah tentang dosa, enggak. Muhasabah amalan yang tidak dilakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan ada sampai muhasabah para ulama salafus saleh, ini Pak contohnya. Bermuhasabah atas amalan soleh, bukan atas dosa ya.
Yang kita kenal selama ini kan muhasabah atas dosa. Ini muhasabah atas amal soleh. Contoh misalnya, saya sedekah 10.000, kemudian muhasabah. Kenapa tadi enggak 100.000? Kenapa tadi enggak 150.000? Kenapa cuma 10.000? Muhasabah atas amal soleh. Baca Quran. Kenapa tadi cuma 1 lembar? Padahal waktu masih banyak. Kenapa enggak 10 lembar 1 juz? Kemudian bakti pada orang tua, bawa makanan. Setelah dikasih, kenapa cuma itu? Kenapa tadi enggak beli yang itu yang lebih baik? Muhasabah atas amal soleh, ini kebiasaan para salafus saleh. Saya katakan, saya sering kalau ngisi tentang hisab, saya akan singgung tentang muhasabah. Karena muhasabah yang kita lakukan sekarang, kita di dunia, hisab nanti di akhirat. Dua-duanya baik untuk dibahas. Nah begitu para salafus saleh. Contoh misalkan berkurban nih, bentar lagi kurban kan? Ada sebagian orang kalau mau berkurban itu nyari sapi atau kambing yang paling murah. Ya, keliling seboyolali, mana yang paling murah? Akhirnya datanglah sapi-sapi sejenis kambing. Ya, kurus. Lihat Rasulullah SAW kalau berkurban. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini azimaini saminain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba jantan kibas besar gemuk, warnanya hitam dan putih bertanduk. Subhanallah. Besar, gemuk. Karena semakin banyak daging semakin besar pahalanya. Nah, ini pentingnya muhasabah. Tapi tema kita bukan itu ya. Tema kita tentang hisab di hari kiamat. Baik. Sekarang masuk kita kepada poin, yaitu pengertian hisab sudah. Saya akan menyebutkan prinsip yang terjadi saat hisab hari kiamat. Yang pertama adalah keadilan yang sempurna. Hisabnya pasti adil. Tidak pernah tidak adil nanti di hari kiamat. Semua yang mengerjakan amal saleh walau sedikit pun akan diganjar oleh Allah tanpa tersisa. Sebaliknya, semua yang mengerjakan amal taleh, amal buruk walau secuil pun akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian akan diberikan secara sempurna setiap amalan seseorang dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Enggak ada kezaliman, Pak. Nah, ini intinya pentingnya hisab juga adalah membuat seseorang ikhlas. Bagaimana Ustaz? Salah satu musuh para beramal soleh adalah cerita sama orang, ria, ingin dapat pujian, sanjungan, pahala, sanjungan hadiah dari orang, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu musuh orang-orang yang beramal soleh. Makanya nggak usah cerita. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Semakin tidak diketahui orang, semakin ikhlas. Apa hubungannya dengan hisab, Ustaz? Gini, salah satu kiat agar orang tidak ria. Ria itu apa pengertiannya, Pak? Ria itu pengertiannya adalah beramal ingin dilihat. Kalau terlihat bukan ria. Beramal ingin dilihat agar dipuji atau diberi hadiah. Itu 2 poin. Ya. Nah, apa hubungannya dengan hisab? Orang bisa lepas dari ria, tidak bisa ikhlas dalam beramal saat dia ingat hisab, bahwa nanti di hari kiamat
Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Amal saleh yang walau tidak diketahui oleh seorang manusia pun, maka tetap ada apanya? Hisabnya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang kan khawatir. Apalagi kalau seandainya misalkan bangun Masjid Al-Kahfi ini. Ada yang mewakafkan tanah atas Masjid Al-Kahfi misalnya. Sebagian orang khawatir tidak tahu kalau dia yang mewakafkan tanah. Khawatir kalau tidak tahu kalau dia yang membangun masjid, sehingga tidak dipuji oleh orang, sehingga tidak dapat hadiah dari orang. Khawatir. Maka dengan meyakini adanya hisab, maka kita tidak perlu pujian manusia, tidak perlu hadiah dari manusia, karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ini prinsip yang pertama, Pak, bahwa seseorang tidak akan dizalimi di hari kiamat. Keadilan yang tegak nanti pada hari kiamat, di hari hisab, tidak ada kezaliman walau sedikit pun. Ini juga menjadikan seseorang sabar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yuzlamuna naqira." Manusia tidak akan dizalimi walau sebesar naqir. Naqir, ini gambarnya ya Pak, saya ingin berikan gambar. Jadi kalau ada orang yang terzalimi, kemudian nanti Ustadz, siapa yang mau membalaskan dendam atas saya, maka jangan khawatir, maafkan saja, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalaskan. Ini perhatikan, ini naqir. Ini kurma, Pak, biji kurma. Ya, biji kurma itu kalau Bapak makan kurmanya, kemudian di atas kurma, di atas biji kurma itu ada selaput. Kemudian di atas selaput, di dalam selaput itu ada nanti ini fatil. Fatil itu adalah satu serat yang ada di dalam belahan biji kurma. Kemudian di dalam biji kurma nanti ada sesuatu yang bolong sedikit. Sekecil ini Allah akan minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Bagaimana yang besar-besar? Sekecil itu. Wala yuzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizalimi walaupun sebesar fatil. Fatil, serat yang ada di dalam biji kurma. Satu serat akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lubang kecil yang ada di dalam biji kurma akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang besar-besar? Maka pemandangan yang sangat dahsyat di hari kiamat adalah hisabnya pasti adil, tidak pernah tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemandangannya adalah seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali yang memang di bawah tanggung jawabnya. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah berfirman dalam surat dalam banyak ayat dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya seorang yang melakukan dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya 5 ayat surat Al-An'am ayat 164, surat Al-Isra ayat 15, surat Fatir ayat 18, surat Az-Zumar ayat 7, surat An-Najm ayat 38. La taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain kecuali yang memang dia bertanggung jawab atas orang lain tersebut, seperti orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya,
Suami bertanggung jawab atas istrinya, maka dia akan menanggung beban hisab atas orang tersebut. Ini keadaan yang kedua. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, tetapi selama dia berbuat, dialah yang bertanggung jawab atasnya. Ya, dialah yang bertanggung jawab atasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu keadaan dan prinsip yang akan terjadi nanti hisab di hari kiamat adalah Allah akan memperlihatkan seluruh amal kita di hadapan kita. Maka saat beramal, ingat, ini nanti akan dilihatkan oleh Allah. Saat berbuat dosa, melanggar larangan, ingat, ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana saya mau menjawabnya? Apa yang akan saya jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini uang didapatkan dari mana? Kemudian digunakan untuk apa? Bagaimana saya menjawabnya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 30, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari itu setiap orang akan mendapati apa yang dia amalkan dari kebaikan hadir di hadapan dia. Oh, ini salatmu, ini puasamu, sedekahmu, ini bakti orang tuamu, ini baca Qur'anmu, ini doamu, ini zikirmu, ini selawatmu, ini istighfarmu, ini berbuat baikmu kepada tetangga, ini berbuat baikmu kepada kaum muslimin. Dia akan mendapati yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'amilat min su', dan yang buruk-buruk juga demikian. Dari mulai kesyirikan, kemudian membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, main wanita, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu pemandangan dan prinsip yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Makanya orang-orang yang melihat buku catatan amalnya penuh dengan dosa, dia akan mengatakan, "Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin." Wahai buku catatan amal, alangkah indahnya kalau jarak antara aku dengan engkau antara timur dan barat. Engkau adalah teman yang paling terburuk di hari kiamat. Buku catatan amal kita. Isilah buku catatan amal dengan hal-hal yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Alangkah indahnya surga bagi dia, pohon di dalam surga bagi siapa yang mendapati di dalam dirinya, di dalam buku catatan amalnya, istighfar yang banyak. Pak, beristighfarlah Pak. Jangan tertipu dengan media sosial. Sekarang ada seorang tokoh agama yang mengatakan, saya itu orang paling sedikit istighfarnya. Kok berani sekali ngomong begitu. Tahu yang saya maksud? Ya, nanti retorikanya pakai sana sini, kanan kiri, kanan kiri. Kamu kalau seandainya istighfar itu sedikit, ya jangan ngajak-ngajak orang. Tetapi beristighfarlah yang banyak sebagaimana Rasulullah SAW. Satu kali duduk 70 kali istighfar. Setiap pagi dan sore beristighfar 100. Itu sudah banyak. Ini kemudian bangga, saya istighfarnya cuma sedikit. Karena sudah sampai derajat wali. Ajaran apa ini? Dan itu didengar oleh orang banyak. Karena kita di zaman media sosial, yang semua orang bisa menyebarkan video. Paham pada ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat akan diperlihatkan seluruh buku catatan amal kita.
Allah berfirman juga dalam surah Al-Qiyamah, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat tentang apa yang telah dia lakukan, tentang apa yang dia tangguhkan. Nah, maksudnya apa yang tangguhkan ini? Perhatikan baik-baik. Kita nih Pak, saya sedikit berbicara tentang sedekah ya Pak. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti nyata keimanan. Dan sedekah yang paling utama adalah kepada keluarga, anak, istri, kemudian bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Anak, cucu, terus ke bawah. Kakak, adik, terus ke samping. Keponakan yang sebapak, keponakan yang seibu, keponakan yang sebapak seibu. Kemudian paman yang merupakan saudara bapak, bibi yang merupakan saudari bapak, atau paman yang merupakan saudara ibu, atau bibi yang merupakan saudari ibu. Itu semua adalah keluarga terdekat. Itu yang paling patut untuk disedekahi, dinafkahi. Tapi ada orang kalau kepada orang lain sangat royal, giliran pamannya datang ke rumahnya ingin meminjam duit, bukan minta, minjam. Keponakanku saya minjam ini, bukan minta. Maka apa yang terjadi? Masuk ke dalam kamar, bertemu dengan istri, kemudian terjadi perundingan meja bundar. Gimana tuh? Paman datang ke sini jauh-jauh mau minjem duit. Ya akhi. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa akhar. Manusia akan diberitahukan tentang apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia akhirkan. Dia akhirkan karena terlalu banyak perhitungan. Apalagi sama keluarga. Hati-hati Pak. Yang pernah ngaji sama saya pesankan agar sungguh harus sangat baik dengan rahim. Harus sangat baik dengan rahim. Kenalkan anak-anak kita kepada rahimnya. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya ini orang pesantren. Dari mulai habis SD sampai tua. Nyantri terus Pak. Sampai sekarang tinggal di pesantren. Salah satu kekurangan anak pesantren adalah kurang tahu keluarga karena tidak dikenalkan. Hanya kenalkan anak-anak kita kepada rahimnya. Itu iman, itu bagian agama. Saya tahu nama bapak, nama kakek, nama buyut, laki-laki saya. Saya tahu nama ibunya bapak, kemudian bapaknya ibu bapak saya, kemudian harus tahu tuh nasabnya. Sekarang di mana ditulis itu. Itu adalah bagian dari agama. Itu kalau seandainya bapak kita atau kita berbini satu. Bagaimana bininya 3? Ini 3 bininya. Ya, bagaimana bininya 2, 4? Harus diberitahu. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Jadi prinsip yang ketiga, semua buku catatan amal akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan kita. Prinsip yang keempat, dia ada 5 prinsip. Yang keempat adalah, nah ini indahnya. Ini yang membuat kita optimis dan berharap bahwa kita punya Rabb Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya. Seberapapun dosa besar kita yang pernah kita lakukan, ingat, Allah Maha luas rezekinya, Maha luas pemaafannya, Maha luas maghfirahnya. Seberapapun. Nah, seorang artis advertising, seorang artis yang dulunya memperlihatkan auratnya, kemudian beliau bercerita bersama suaminya, Ustadz, saya dulu artis, suka buka aurat. Setiap malam hampir kelabing malam. Alhamdulillah sekarang Ustadz lihat,
saya berjilbab lebar, panjang, kemudian bercadar. Saya katakan, mintalah petunjuk kepada Allah agar tetap istiqamah sampai mati. Karena sebagaimana seseorang mudah diberi petunjuk untuk bertobat, Allah akan sangat mudah untuk mencabut hidayah tersebut. Maka prinsip yang keempat dari hisab adalah, dan ini menunjukkan rahmat Allah, yaitu amal saleh akan dilipatkan pahalanya oleh Allah, berbeda dengan amal buruk. Amal saleh, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca akan diganjar oleh Allah dikali 10. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala, satu pahala kebaikan. Kemudian satu pahala kebaikan ini dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Dan aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti orang baca alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 3 pahala kebaikan dikali 10 menjadi 30. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu adalah pemandangan di hari kiamat, amal saleh akan dilipatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal buruk tidak, pahalanya cuma satu. Dosanya cuma satu. Dan di situ letak luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, lihat ya, sedekah. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu 'aliyyun 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah dengan hartanya, maka dia seperti bersedekah satu menumbuhkan 7 bulir. 7. Satu menumbuhkan 7. 7 kali 100 berarti 700. Kemudian dilipatkan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti kelak pemandangan di hari kiamat. Ada pelipatan-pelipatan pahala. Sedangkan amal buruk cuma satu saja. Nah, kalau seperti ini, Pak, ini saya ingin ngajak berpikir ya. Saya ingin bertanya. Kalau seperti ini, semestinya semua orang masuk surga. Apa sebabnya, Ustaz? Kan satu amal saleh dikalikan 10. Betul tidak? Satu sholat subuh tadi dikalikan 10. 6 hari puasa Syawal dikalikan 10. Jadi 60 hari. 30 hari puasa Ramadan kali 10 menjadi 300. Makanya orang puasa Syawal, puasa Ramadan, kemudian ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 360 hari. Berarti seperti setahun. Semestinya, Pak, pahalanya lebih banyak dibandingkan dosanya. Kenapa? Dosa cuma satu, tidak dilipatkan oleh Allah. Satu saja dosanya. Nah, timbul pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab ya? Mengapa orang nanti di hari kiamat ada yang tetap bangkrut? Pahalanya sedikit, dosanya banyak. Padahal kalau dari sisi matematiknya pahalanya lebih banyak dibandingkan dosanya. Nah, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Pertanyaannya paham? Mengapa orang nanti di hari kiamat tetap pahalanya sedikit? Padahal amal soleh dilipatkan pahalanya. Dia tidak mengerjakan amal soleh, nggak mungkin.
suka menzalimi yang lain, kemudian ditransfer kepada yang dia zalimi. Ini jawabannya, Pak. Hati-hati yang ahli ibadah, sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, ahli umroh, ahli amal saleh, tapi dia pernah berbuat zalim terhadap orang. Itu pengikis pahala. Dan kezaliman yang sering dilakukan tanpa merasa berdosa, lisan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kuffa alaika hada, jaga lisan. Rasulullah SAW juga bersabda, man samata naja, siapa yang sering banyak diam, dia yang selamat. Hati-hati kezaliman, terutama kezaliman kepada siapa? Orang terdekat kita. Kita sebagai laki-laki, kezaliman terhadap istri, kezaliman terhadap anak, kezaliman terhadap keluarga. Ini yang mengurangi pahala kita. Mungkin kita ahli sholat, oke, ba'diyah, qobliyah, sholat pada waktunya berjamaah di masjid, ahli sedekah, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, ahli umrah, hampir setiap bulan umrah, ya, tetapi berbuat zalim terhadap istri, terhadap anak. Ini yang akan mengurangi pahala orang tersebut. Dan salah satu bentuk kezaliman suami terhadap istri adalah tidak mengajarinya ilmu agama, membiarkan istri di dalam kebodohan tentang agama, membiarkan anak-anak menonton hal-hal yang diharamkan. Nah ini hati-hati, itu kezaliman yang akan mengurangi pahala kita. Belum lagi kezaliman kepada orang lain. Makanya kalau bapak pergi seperti saya ini, sekarang pergi ke Boyolali, ke Ampel Boyolali, jangan pernah bermasalah dengan seseorang. Karena saya akan pulang ke Banjarmasin, sulit minta maafnya. Karena mungkin kalau seandainya saya pernah berbuat zalim kepada orang, maka kezaliman itu yang akan mengikis pahala kita. Nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, prinsip hisab di hari kiamat adalah akan didatangkan saksi-saksi saat kita dihisab. Allah berfirman, wa yauma yaqumul ashhad, pada hari itu akan dibangkitkan para saksi. Saksi ada dua macam. Di pengadilan ada dua saksi. Saksi jenis pertama apa, Pak? Yang memberatkan si fulan. Saksi yang kedua apa? Yang meringankan. Carilah saksi-saksi yang meringankan. Di antara saksi-saksi yang meringankan bisa manusia, bisa benda mati. Makanya kalau seandainya kita sholat di sini, sholatlah di tempat yang lain, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Karena itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi akan berbicara tentang kejadian-kejadian di atasnya. Oh, si fulan dahinya pernah sujud di sini. Oh, si fulan dahinya pernah sujud di sini. Oh, si fulan dahinya pernah sujud di sini. Jangan pernah datangkan saksi nanti di hari kiamat saat hisab, saksi yang memberatkan. Di antara saksi yang memberatkan, orang-orang yang pernah kita zalimi. Orang yang paling rentan yang pernah kita zalimi, orang yang di bawah tanggung jawab kita, wahai para lelaki. Istri kita, anak-anak kita. Hati-hati. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Qaf, "Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id." Ditiupkan sangkakala. Itulah hari yang akan diancam nanti di hari kiamat. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang pendatang
dengan membawa kitab, buku catatan amalnya, dan saksinya, saksi pemberat atau peringan seseorang. Salah satu saksi yang meringankan adalah teman yang saleh. Ya, teman yang saleh. Kan ada hadisnya, ada ayatnya bahkan dalam Al-Quran. Diperhatikan ayatnya, mudah-mudahan ini juga bisa diamalkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Syafi'in wala hamim. Syafi' wala hamim. Kalau tidak salah dalam surah Asy-Syu'ara, Syafi' wala hamim. Kata Imam Qatadah, orang kafir mengetahui bahwa anna as-sadiqa idza kana salihan nafa wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Teman, nih Pak, kita bermajlis, kita berteman. Kalau teman itu saleh, dia akan bermanfaat nanti di hari kiamat sebagai saksi peringan atas dosa. Kalau teman itu baik, dia akan ini yang luar biasa Pak, akan menjadi peringan pemberi syafaat di hari kiamat. Apa maksudnya Pak? Nanti kita dihisap oleh Allah. Na'udzubillah, ada seseorang dihisap oleh Allah kemudian dinyatakan sebagai penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada teman datang. Ya Allah, itu temanku, ampuni dosanya. Itu fungsi teman yang ditemani karena Allah. Dan boleh kita Pak sebutkan kepada dia, uhibbuka fillah. Engkau adalah temanku karena Allah, saya mencintaimu karena Allah. Berteman bukan karena komersil. Berteman bukan karena usaha dagang. Berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Saat mungkin semua orang terdekat kita lari Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seseorang yang pada waktu itu saudaranya lari, bapak ibunya lari, istrinya lari, anak-anaknya lari, menjauh dari dia. Ternyata ada teman yang datang. Ya Allah, dia temanku di dunia, kami pernah beramal saleh bersama, ampuni dosanya. Maka cari itu Pak, yang teman-teman, dan boleh diumumkan. Sebagaimana kita mendapatkan sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Nah, itulah 5 prinsip dari yang akan dihisap nanti di hari kiamat. Baik, poin terakhir. Ini baru 1 jam kan ya? Itu sudah berapa jam nih? Hah? 1 jam baru ya? Baik, enggak capek toh? Enggak lah, antum menonton doang, saya yang saya yang teriak-teriak dari tadi. Ya. Baik. Poin yang terakhir, apa saja yang dihisap? Apa saja yang dihisap dari manusia? Yang pertama, yang dihisap dari manusia adalah paling utama tentang kekufuran, kesyirikan. Kita pernah melakukan kufuran atau tidak? Pernah melakukan kesyirikan atau tidak? Kekufuran atau kesyirikan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 92. Ainama kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Yang artinya, mana sembahan-sembahan kalian? Nih yang di dunia sering minta-minta kepada orang mati, nanti di hari kiamat Allah akan suruh panggil. Yang kalian berdoa kepadanya orang-orang mati itu panggil. Panggil. Aina ma kuntum ta'budun? Mana yang kalian ibadahi selama ini? Yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa menolong kalian atau kalian bisa minta tolong kepada mereka? Ini yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Tentang kesyirikan, tentang kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Seluruhnya, dari amal saleh, amal buruk, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam surat Al-Hijr ayat 92-93. Allah berfirman, "Fa wa rabbik," demi Allah, "la nas'alannahum ajma'in." Sungguh kami akan benar-benar tanya mereka seluruhnya, amma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka perbuat. Seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai mata, telinga, lisan, tangan, kaki, mulut, kemudian kemaluan, qalbu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua nikmat yang pernah kita rasakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian mereka akan benar-benar ditanya pada hari itu, hari hisab, tentang nikmat. Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan, "An kulli syai'in min ladzatid dunya." Ditanya tentang segala sesuatu dari kelezatan dunia. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, semakin di dunia semakin banyak kenikmatan yang dirasakan. Ingat Pak, konsepnya semakin berkurang nikmat di akhirat. Itu konsep. Yang suka mewah-mewah di dunia, maka berkurang nanti kelak nikmatnya di akhirat. Kalau beli kasur, ya, kemudian kasur paling mewah, baru duduk di pojokannya langsung mental, saking mewahnya. Atau kalau beli kasur, kasurnya kalau direbahin langsung tenggelam kelelep, saking empuknya. Itu semakin nikmat. Konsepnya tadi apa? Semakin nikmat dirasakan di dunia, mengurangi nikmat di akhirat. Apa dalilnya Ustaz? Ini sebuah hal yang harus pakai dalil Ustaz. Hati-hati ngomong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Surat Al-Ahqaf ayat 20. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, lalu dikatakan kepada mereka, "Kalian telah menghabiskan nikmat-nikmat yang baik kalian dalam kehidupan dunia. Kalian sudah merasakannya, sudah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kalian dibalas dengan siksa yang menghinakan." Berdasarkan ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 20, Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab siapa? Amirul Mukminin, rajanya orang beriman, pemimpin. Beliau mengatakan apa? "Wallah, demi Allah, aku bisa memakai pakaian yang paling bagus yang pernah kalian pakai, kainnya yang paling mulus yang pernah kalian pakai, aku bisa. Aku bisa memakan makanan yang paling lezat yang pernah kalian makan. Aku bisa meminum minuman yang paling lezat yang pernah kalian minum. Walakin astabqi akhirati." Tetapi aku sisakan itu untuk akhiratku. Di zaman yang orang-orang menganggap kesuksesan seperti sekarang ini, kesuksesan adalah kesuksesan harta Pak. Kadang ada sebagian orang mau sarapan pagi atau makan siang sangat sulit mencarinya. "Assalamualaikum wahai fulan." "Waalaikumsalam Ustaz. Lagi di mana fulan?" "Afwan Ustaz, lagi di Singapura." "Ngapain?" "Makan siang." Sekedar makan siang. Ada kadang kue kek, kue Pak, satu biji begini harganya 500.000. Ada kadang baju, yang sekarang anak-anak muda, berapa outfit lo, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadang topi harganya 100 juta, baju harganya sekian,
Jam harganya 1,3 miliar. Yang punya di dunia cuma 9 orang. Celana dalam harganya 500 ribu. 500 juta. Isinya sama. Tapi hitungannya beda nanti. Maka konsepnya bagaimana tadi? Semakin besar yang dirasakan nikmatnya, semakin mengurangi nikmat akhirat. Mungkin orang bisa saja dia bermobil mewah, berumah mega, ya, bisa saja dia rumahnya mega, di atas tanah 20.000, 30.000 meter, kemudian kolam renangnya 5, kemudian helipadnya 5, bisa saja. Kolam renang 5 itu mau ngapain? Ya, subhanallah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Nanti kalau sudah kita dimasukkan ke dalam kubur, setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter, tidak ada yang mengisi mulut kita kecuali tanah. Ini para ikhwan, orang kalau sudah berbicara masalah hisab ini, dunia seakan. Tapi bukan berarti saya mengajak untuk tidak mencari dunia, tetapi jangan letakkan dunia itu di dalam kalbu kita, tujuan utama kita, karena dia hanya sarana untuk kita bisa beramal menggapai nikmat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya ringkas kajian ini. Yang pertama, tema kajian ini penting. Kenapa? Karena dia bagian dari rukun iman. Yang kedua, tema kajian ini penting karena membuat seseorang akhirnya ikhlas dalam beramal, tidak mudah riya, karena setiap amal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik, amal buruk. Maka tidak perlu orang memperlihatkan amalnya, karena catatannya tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga tadi saya menyinggung tentang pentingnya muhasabah, bukan hanya sekedar mengenal hisab, pentingnya muhasabah. Mungkin pada saat yang akan datang saya akan berbicara tentang muhasabah, indahnya muhasabah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, muhasabah bukan hanya menghitung dosa, tetapi juga amal saleh. Kenapa tadi malam tahajudnya cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 4? Padahal saya masih enggak ngantuk. Padahal setelah tahajud nonton media sosial. Ya, amal saleh muhasabah. Kemudian yang keempat, yang sudah kita pelajari, prinsip-prinsip di dalam hisab di hari kiamat. Ada 5 prinsip. Silahkan cek yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kelima yaitu apa saja yang dihisab atas seorang hamba. Yang pertama tadi apa? Kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua apa? Amal yang pernah dilakukan. Yang ketiga apa? Kelezatan yang pernah kita rasakan di dunia. Bahkan para ulama mengatakan harta syarbata asal. Ini ada kayaknya STMJ ini. Sampai minum madu akan dihisap kelak nanti di hari kiamat. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah yuqal alam nusahha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Yang pertama kali nanti akan dihisap pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat adalah Allah bertanya kepada hamba tersebut, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Dan bukankah kami telah hilangkan hausmu dengan air yang dingin? Ini akan dihisap nih. Akan dihisap. Kalau ini dihisap, bagaimana yang lain yang besar-besar? Dan membicarakan hisap, seseorang akan jauh dari maksiat. Di zaman yang orang bermudah-mudah sekarang, Pak, mencari, tidak malu-malu lagi, Pak. Kamu kalau mau dapat tanda tangan ini 100 juta, nggak mau ngasih 100 juta, nggak ada tanda tangan, nggak malu lagi sekarang orang.
tidak malu. Pungutan liar. Jadi lebih dahsyat pungutannya dibandingkan yang kadang-kadang meminta pungutan-pungutan liar. Ini pungutan liarnya berdasi, Pak. Jumlahnya bukan hanya 2000-an. Tetapi 100 jutaan. Satu tanda tangan. Ingat, itu akan dihisab kelak dari kiamat. Saya pernah ke penjaranya Sukamiskin, penjaranya para koruptor, Pak. Diundang ke sana. Satu ayat saja saya sebutkan tentang hisab. Semuanya akan dihisab di hari kiamat. Semuanya akan dihisab di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita selalu bermuhasabah agar nanti ringan hisabnya di hari kiamat. Semoga kita dikumpulkan dalam majlis ilmu lagi di masjid ini. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.